Tauhid halaman 16, bab yang mana Pak? Nggih. Quran surat Al-Munafikun. Oh, An-Naziat ya. Oh, nggih. Halaman 16 yaitu surat An-Naziat ayat 39. Nggih. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim fa amma man tagha wa asarol hayatad dunya fa innal jahima iyal ma'wa. Artine mongko sapane wong kang lacut lan mele kauripan donya mongko sak temene neraka jahim iku panggonan ngungsine. Saya terangkan dulu, ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu kalau pembawanya itu adalah orang yang ahli tauhid, maka keterangannya banyak benarnya ketimbang salahnya. Tapi kalau pembawanya adalah yang bukan ahli tauhid, artinya itu ahli fikih, maka keterangannya banyak salahnya daripada benarnya. Kenapa seperti itu? Saya sudah ngecek, saya sudah merasakan, saya sebagai pelaksana untuk berdakwah mencocokkan kebenaran Al-Quran. Mongko sapane wong kang lacut. Siapa orang lacut? Jelek pol-polan, jelek parah, merugikan orang dan juga suudzon kepada Allah. Bahasanya supaya pas untuk orang Jawa adalah lacut, luput sembur. Umpama orang ngamar sudah ngimpus, itu adalah mongko sapane wong kang lacut lan mele kauripan donya, hidup di dunia mengutamakan dunia. Enggak boleh Pak, hidup di dunia tapi harus mengutamakan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kenapa? Karena akhirat itu lebih baik dibanding dengan dunia. Karena itu supaya tidak dinilai sebagai orang yang parah kejelekannya, sebaiknya hidup di dunia mengutamakan akhirat, baru pasti mendapat urusan dunia. Kalau urusan dunia diutamakan, belum tentu mendapat akhirat. Quran itu seide dengan mukasabah memang Pak, tapi kurang seide dengan muamalah. Kenapa? Muamalah itu banyak bohong kalau tidak diikuti dengan mukasabah. Artinya keterangan umum itu salah kalau tidak ada imbangan mukasabah. Muamalah kan gandengan mukasabah. Kalau mukasabah itu menurut surat Waqiah kan ashabul yamin. Kalau yang sebelah kiri adalah ashabus simal. Nah, kita itu kalau ngaji tauhid berarti mendekati mukasabah.
Kalau tidak ngaji tauhid berarti mendekati muamalah. Yang benar yang mana? Yang benar itu ya kedua-duanya. Kalau orang umum ngajinya adalah syariat, benar. Tapi yang menyebabkan salah itu tidak ada hakikat. Sehingga diibaratkan orang baju dan orangnya, itu ada bajunya tidak ada orangnya. Atau ada orangnya tidak berbaju. Ya kedua-duanya ya salah. Yang benar, masjid langgar kalau mengadakan ngaji syariat harus mengadakan ngaji hakikat garing tauhid. Sebenarnya seperti itu supaya enggak senting. Karena di dunia ini banyak orang senting beragama. Kenapa? Karena berat sebelah. Kita enggak boleh berat sebelah. Makanya di sini dalam surat An-Najiat ayat 39 bahwa kita hidup di dunia memang itu adalah kehendak Allah alam kedua. Tapi jangan mengutamakan dunia, yang diutamakan akhirat. Artinya kita mengutamakan kepentingan perintah Allah, kemudian kita menomorduakan perintah manusia. Artinya kedua-duanya berjalan, Pak. Ya enggak boleh hanya satu tok, ya enggak boleh. Harusnya kedua-duanya. Makanya Allah menjadikan utara dengan gandengan dengan selatan, timur dengan barat, itu keseimbangan. Berarti orang-orang kalau enggak ada keseimbangan, ya jelas ibarat muatan ya miring deh, Pak. Ada mobil yang ban sebelah kiri dipompa hanya 30%, yang sebelah kanan 60%, ya jelas miring. Setiranya enggak enak, Pak. Lajunya itu enggak enak. Oleh karena itu sangat enggak enak orang itu kalau hanya syariat saja dan juga hakikat saja. Kalau hakikat saja itu kalau sudah makrifat enggak sembahyang. Kalau ngaji yang saya sampaikan bukan seperti itu. Makanya ada orang bertanya, Gus Umar itu kalau makrifat mau masih sembahyang enggak? Oh iya. Makanya saya ini kecewa, Pak. Ada orang yang mengajarkan tauhid, tapi bukan tauhid yang ini, orangnya asal-asalan memang. Bukan dari tauhid yang asli. Kalau dari tauhid yang asli, seperti silsilah yang saya sampaikan itu, enggak ada. Berat sebelah enggak ada. Tetap melaksanakan perintah dan juga syariatnya dilaksanakan. Jangan-jangan setelah makrifat enggak sembahyang. Memang ada, tapi orang guru tauhid tapi bukan linier dari pendidikan tauhid. Itu hanya orang yang menyesuaikan dengan keadaan. Kalau di sana ada ngaji tauhid, aku tak ngaji tauhid, seperti itu. Tapi dia bukan sekolahnya, pendidikannya linier dari tauhid, bukan. Makanya perguruan tinggi sekarang diatur dengan resmi bahwa kuliah itu harus yang milih yang linier, jurusan apa yang dituju gitu. Makanya tauhid ada yang linear ada yang enggak, Pak. Kalau saya sendiri asli pendidikan tauhid dan 16 tahun pisan. Belum lagi yang di Usuluddin. Tapi orang enggak pernah ngaji tauhid, gurunya enggak ada tauhidnya, gurunya selain tauhid, tapi dia sendiri nyebal, berbelok arah, mengajarkan tauhid wujud idam bakok, tapi dia sendiri enggak tahu cerita dari tauhid itu dari awalnya enggak tahu. Asal bisa mengajarkan gitu toh. Tapi jamaahnya ya banyak yang enggak mudeng, wong bukan linier loh, Pak. Abang saja kalau enggak linier enggak boleh menerima jamaah haji. Nah, seperti podo bange, tapi kan enggak boleh, wong bukan petunjuk dari pemerintah. Lah, ini juga gitu. Ngaji tauhid itu ada yang linear, ada yang enggak. Kalau dulunya enggak pernah sekolah tauhid, lalu ngajarkan tauhid bagaimana Pak jadinya? Ya jelas enggak bisa. Akhirnya ujung-ujungnya kalau ada orang makrifat atau besok sudah wusul kepada Allah, maka tidak sembahyang enggak apa-apa katanya. Ya enggak katanya, wong ada murid dari guru lain lari ke saya. Gara-gara saya tanya kenapa kok lari ke sini, karena dari mursyid saya sana
Kalau besok sudah wusul berjumpa dengan Allah, lalu nggak sembahyang nggak apa-apa gitu. Akhirnya banyak yang lari ke binurul makrifat. Itu salah juga. Wong mengetahui Allah kok nggak disembah. Wong ngaji tauhid cek weruh Allah nek wis seru kae disembah dene. Iya. Ada lagi orang syariat sembayange gedhu tapi ora weruh sing disembah. Ya padha ae. Sembayang gedhu karo sing disembah dibanding karo sing disembah tapi gak sembayang. Terus enak yang mana? Gak ada yang enak ya? Enggak ada. Kalau sudah tahu ya disembah. Makanya anal asla wal asasa huwa al ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Sak temene asal usule agama lan pondasine agama iku al ma'rifatul ma'bud nek sembayang weruh sing disembah. Nah sekarang ada orang nyembah nggak tahu yang disembah, dibanding sudah tahu tapi nggak sembahyang. Ya nggak kena dipilih belas. Ya namanya ya senteng. Senteng itu berat sebelah kan? Ya berat sebelah ya miring. Jadi orang berat sebelah itu ya mengutamakan syariat, tidak menghiraukan hakikat, atau hakikat sudah dilaksanakan dan di dalam kelasnya tapi nggak mau melaksanakan perintah Allah. Podo salah. Kalau saya mengajarkan ini dua-duanya, Mbak. Kalau ngaji tauhid, gurunya pasti ngerti syariat. Kalau guru syariat belum tentu ngerti tauhid. Makanya seandainya jenengan nggak usah ngaji syariat di sana-sana, misalnya cukup ngaji di sini sudah lengkap. Buktinya saya ngaji tauhid, jenengan tanya jamak takdim, jamak takhir, terus qadha, ya terjawab semuanya. Makanya syariat itu yang lebih lengkap itu dari guru hakikat. Kalau dari guru syariat nggak lengkap. Yang lengkap itu dari guru. Lah guru hakikat itu namanya hukama. Adapun guru syariat namanya ulama. Kalau peringatan itu diserahkan pada hukama. Kalau penyebaran agama oleh Allah itu diserahkan kepada ulama. Makanya para ulama menyebarkan agama, nutur-nuturi ayo sembahyang, cuma gitu toh, nggak nyampe kepada yang disembah. Nah, kalau hukama penyerahannya lain, nggak menyebarkan agama Islam, tapi bagaimana ingat kepada Allah. Nah, ingat pada Allah syaratnya kan harus berjumpa, Ya jelas harus berjumpa, wong ingat kok. Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Siapa tidak menghiraukan peringatanku, peringatan Allah kan dititipkan pada para hukama. Contohnya begini, Pak, saya pesan, saya ingatkan, jangan sampai meninggal dunia belum jumpa kepada Allah. Kan peringatan ini. Peringatan kan disampaikan pada hukama. Kalau ulama nggak diserai, ya cukup agama supaya disebarkan gitu saja. Nggak sampai kepada peringatan, ya cuma menyampaikan. Oleh karena itu, siapa yang tidak menghiraukan peringatan Allah yang dititipkan kepada Rasul, Rasul kan punya keturunan namanya hukama. Hukama ilmunya kan tauhid, tauhid kan mukasabah. Jadi peringatan itu disampaikan kepada para Rasul. Nah, para Rasul punya keturunan namanya hukama tersebut. Jangan sampai meninggal dunia belum tahu Allah, kan peringatan. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, orang-orang nggak menghiraukan. Nah ini, waman a'rada an dzikri, barang siapa yang tidak menghiraukan peringatan saya, fa innalahu ma'isatan dongka, maka kehidupan di dunia ini dibuat sulit oleh Allah. Oh pokok ibune nemen urip kok donya iki dibuat sulit oleh Allah. Dibuat sulit memang. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, besok di akhirat matanya buta. Siapa ada pengajian tauhid di YouTube, ada peringatan macam-macam yang disampaikan di YouTube, tapi orang-orang cuma nonton saja, nggak ada respon bagaimana saya mendapat sekian video, lalu besok supaya ujian makrifat, nggak ada seperti itu, cuma nonton saja, nggak ada peringatan apa-apa.
maka kehidupan di dunia dipersulit oleh Allah. Dan di akhirat wa naksuruhu yaumal qiyamati a'ma, besok di akhirat matanya buta. Karena memang tidak menghiraukan peringatan Allah. Siapa yang buta di sini ya buta di akhirat. Akhirnya orang-orang sama usul, Pak, di akhirat usul. Usulnya gini, Pak. Qala Rabbi lima kasartani a'ma. Lima kasartani a'ma. Wa qad kuntu basira. Kenapa ya Allah saya dijadikan buta di akhirat ini? Padahal dulu di dunia sungguh saya melihat. Besok di akhirat itu bantah-bantahan, ibaratnya kok orang itu ya seperti itu. Sini bantah Allah, Allah menjawab. Allah menjawab juga di dalam Al-Quran. Qala atatku ayatika fanasitaha. Ada ayat saya engkau tidak menghiraukan. Wa kadzalika yauma tunsa, kamu tidak saya hiraukan juga. Dibiarkan buta. Dan kapan butanya itu sembuh, tidak ada melihat selamanya. Itu jangan sampai kita itu ada peringatan lewat pengajian tauhid. Pengajian tauhid itu yang aslinya itu hukama, Pak, namanya. Kalau istilah mursyid kan orang torekot, ya. Aslinya tauhid itu hukama. Kalau ngaji fikih itu ulama. Makanya peringatan tersebut nggak disampaikan kepada para ulama, karena ulama nggak tahu Allah emang. Ulama itu belum punya Tuhan. Ini diberikan peringatan ini kepada hukama karena hukama sudah punya Tuhan. Nah seperti ini keterangannya, makanya banyak orang geleng-geleng kepala. Waduh, pengajian tauhid memang sudah waktunya dijabarkan seperti ini. Nah, oke, jadi gak disampaikan kepada para ulama untuk menyebarkan saja, menyebarkan agama, tapi nggak sampai ke titik kulminasi bagaimana saya sembahyang benar itu bagaimana, nggak sampai ke situ. Yang penting jangan sampai kita itu tidak sembahyang gitu toh. Nggak sampai kepada yang saya sembah itu apa, nggak sampai ke situ. Itu adalah channel yang dibawa oleh guru tauhid. Jadi jenengan saya kasih tahu bahwa guru tauhid itu dua. Yang satu asli dari pendidikan tauhid, yang dua bisa ngajar tauhid tapi nggak pernah sekolah tauhid. Jadi itu risikonya kepada jamaah akhirnya menjadi bingung. Keterangan milih kauripan donya mongko sak temene neraka jahim iku panggonan ngungsine. Ngungsi, Pak. Ngungsi dia pindah tempat kan. Orang ngungsi dengan menempati rumahnya sendiri. Kira-kira yang lebih enak dalam hati, lebih enjoy, lebih pas itu yang mana, Pak? Ngungsinya apa di rumah sendiri? Rumah sendiri ya. Berarti ngungsi, tadi ngungsinya di neraka jahim. Siapa tadi, Pak? Adalah orang yang sangat merugikan kepada manusia, di samping merugikan diri sendirinya dan juga tidak menghiraukan perintah Allah. Itu adalah yang terkandung dalam surat An-Nazi'at ayat 39. Intinya jangan sampai kita itu menjadi orang yang merugi, dan juga jangan sampai merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan sampai tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah Allah. Kita baca yang di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwam fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Artine gedhong akhirat iku swarga, iku ora ingsun dadekake
kejaba kanggo wong-wong kang ora kemluhur ana ing bumi sarana lacut lan ora karep gawe kerusakan sarana maksiat lan pungkasan kang bagus utawa wong kang wis pinuji iku tetep keduwe wong-wong kang padha takwa marang Allah Ta'ala. Ini adalah Quran surat Al-Qasas. Ki itu Quran enggak Pak? Singkatan. Kalau S apa Pak? Surat Al-Qasas ayat 83. Gedhong akhirat iku swarga. Gini Pak. Kan alam yang kita tempati sekarang ini kan alam kedua, namanya dunia. Kemudian besok alam yang keempat ada alam akhirat. Sebenarnya akhirat itu cuma surga, nggak ada neraka. Dan syaratnya kita harus jumpa alam akhirat sekarang, nggak usah besok. Nah, harus jumpa dengan alam akhirat sekarang. Berarti kita itu kalau sudah jumpa dengan alam akhirat sekarang, ya jangan ngeku. Kita itu nggak bisa apa-apa. Yang bisa menjumpai alam akhirat sekarang itu siapa? Adalah Allah. Nah, gedung akhirat itu surga, neraka tidak ada. Tapi kenapa orang kok bisa masuk neraka? Itu dari ulah tangannya sendiri. Kita itu dilahirkan dalam keadaan bersih, nggak ada noda, nggak ada dosa. Kenapa pulang kok membawa dosa? Ini yang dilarang. Nggak boleh kamu pulang atau kembali summa ilaihi turja'un, mongko keri-keri kira bakal balik ana ing jaman asale, mongko sajak sampai ora weruh marang jaman asale. Balik sampe kan balik kabeh. Asalnya kan dunia enggak ada. Ya besok enggak ada. Kalau kita dulu keluar dari zatnya Allah, besok masuknya ya keluar masuknya ke zat Allah juga. Jadi kita harus tahu asalnya. Asalnya kita tuh enggak ada. Nah, makanya besok juga enggak ada. Yang ada itu zat. Nah, kalau kita tahu zat berarti alam akhirat tahu. Berarti pemberitahuan bahwa alam akhirat bisa dijumpai sekarang, enggak usah besok. Bagi orang yang sudah makrifat. Kalau belum, ya mengikuti aja. Itu adalah surga. Surga sebanyak berapa sih? 8. Kalau Dzul Jalali itu adalah untuk orang yang dzikir tanpa berhenti. Ditaruh pada yang nomor 1 karena tiap hari membaca Jalalah. Namanya surga Dzul Jalali karena tiap hari dzikir tanpa berhenti. Lah dzikir tanpa berhenti itu kalau disyariatkan kan lafaz Jalalah. Lafaz Jalalah kan hurufnya 4. Nah kalau sudah khatam ngapain kita dzikir hurufnya 4? Kebanyakan repet. Makanya orang meninggal dunia tidak butuh huruf 4, apalagi 5 pisan. Makanya besok kalau saya khatamkan yang ngajinya di Torekot, kalau saya khatamkan sementara pada hari itu Torekotnya harus disisihkan dulu. Karena jenengan nggak bisa murni dzikirnya karena terganggu dengan dzikir-dzikir yang diajarkan di Torekot jenengan. Makanya jamaah yang biasanya ngaji Torekot saya nggak nyalahkan. Cuma waktu khataman ini saja anggap saja jenengan itu tidak ngaji apa-apa. Nanti dzikirnya supaya asli. Kalau memang belajar di Torekot dzikirnya tidak dilepas, berarti nggak bisa asli sampai sekarang. Karena terganggu. Dzikir yang asli itu
nggak sampai 4. Ngapain malah 5? Dikirnya tuh 5, nggak ada. Wong lafaz Allah 4 kok malah 5. Terbalik dengan dikir yang hakikat. Makanya jamaah saya kasih tahu yang kemarin khataman, Mbak. Kok nampaknya ada yang sulit diberitahu, diberi keterangan tentang dikir nonstop. Karena tarekotnya dihidupkan Masian. Jadi draw, anggap saja kita itu kosong, saya nggak ngaji tarekot. Supaya asli dikirnya. Kalau orang asli nggak ngaji seperti itu, dikirnya sekarang asli. Kalau tidak asli seperti itu, maka dikirnya sekarang saya cek, ternyata nggak bisa asli. Karena masih mengikuti yang tarekot tadi. Ini saya pesan, Mbak. Dan orang yang sudah makrifat memang dikirnya yang berbeda dengan kita ngaji yang langkah 2. Langkah 2 kan tarekot. Tarekot itu baik kok. Baik, cuma dikirnya itu 5 huruf. Ngapain 5? Oh, di sini 4 yang nggak boleh malah 5. Tapi sekarang jenengan kalau tarekotan boleh, nggak apa-apa. Saya suruh silakan teruskan tarekotan. Tapi waktu saya khatamkan, anggap saja jenengan 0, sementara hari itu tinggalkan dulu supaya dzikirnya ini murni. Nah, dzikir kok hurufnya 5, 4 nggak boleh kok. Itu adalah penjabaran dari akhirat itu sebenarnya surga. Kenapa jadi neraka? Itu bukan Allah, karena ulah tangannya sendiri. Iku ora ingsun dadekake, surga tidak akan diciptakan oleh Allah. Gak didadekno swarga. Lah kanggo apa? Untuk apa? Kecuali atau kejaba kanggo wong-wong kang ora kemluhur ana ing bumi sarana lacut. Surga itu dijadikan oleh Allah untuk orang-orang yang tidak sombong. Kemeluhur itu sombong. Sapa wong sombong? Allah memerintahkan untuk ngaji tauhid. Tercantum pada surat Al-Kahfi ayat 110. Allah memerintahkan beribadahlah. Untuk beribadah jangan musyrik, berarti disuruh untuk bertauhid. Tapi dia tidak mau. Lah tidak mau itu namanya kemeluhur. Lah kemeluhur itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya namanya sombong. Siapa orang sombong? Orang sombong itu Allah memerintahkan ngaji tauhid, lalu orangnya enggak ngaji. Sampai kapanpun dia tidak ada minat untuk ngaji tauhid. Ya cuma lihat-lihat tuh, ada YouTube ya dilihat, malah enggak mau lihat malahan. Ya cuma lihat tuh, pengen tahu. Tapi dalam hatinya 0, tidak ada bagaimana saya punya kuota, bagaimana saya punya satu sistem kredit semester, enggak ada hati seperti itu. Nah itu namanya orang sombong. Masa YouTube ngene 7 channel YouTuber enggak nyentel blas. Padahal channelnya Bindul Marifat kan sebanyak 7 YouTuber. Itu satu enggak ada yang, dia tuh enggak ada yang minat sama sekali. Nah itu orangnya, Pak. Itu namanya sombong. Orang sombong dalam Al-Quran tidak ada ceritanya masuk surga, tidak ada. Orang sombong masuk surga itu tidak ada. Siapa orang sombong? Allah memperintahkan mengerti Allah atau ngaji tauhid, orangnya enggak ngaji tauhid. Nah kalau seperti ini banyak enggak di antara teman kita yang kita cerita, ayo ngaji tauhid, ayo ngaji tauhid, tapi kan orangnya bantah malahan kepada jenengan kan. Zaman ngajak malah tukaran malahan. Ya seperti itu orang sombong. Jadi orang sombong enggak mau bertauhid. Ana ing bumi sarana lacut lan ora karep gawe kerusakan sarana maksiat. Surga itu diciptakan, dijadikan untuk orang yang tidak maksiat. Siapa orang maksiat? Adalah orang yang tidak mau dzikir. Sebenarnya ya mau, cuma nggak bisa, Pak. Bisanya itu cuma dzikir 2, yaitu dzikir dengan huruf sebanyak 12, la ilaha illallah,
Kemudian dzikirnya yaitu dzikir yang hurufnya 4. Yang satu ini belum bisa. Lah ini yang membuat masalah. Kalau dzikir yang hurufnya 12 ya biasa kita baca. Mungkin kita baca waktu giliran tahlil. Kalau di tempat saya tahlilnya hari Kamis. Mungkin kalau di sini hari apa kan terserah. Nah, itu dzikirnya biasanya huruf 12. La ilaha illallah kan hurufnya 12 ya. Lam alif alif lam ha alif lam ha kan 12. Kalau bagi orang yang agak singkat lagi hurufnya 4, alif lam ha. Namanya lafaz jalalah. Bunyinya Allah. Nah yang terakhir ini ya buat masalah. Siapa yang tidak punya ringkasan dari lafaz Allah, maka itu pertanda bahwa orang itu sombong. Karena tidak mau belajar seperti itu. Padahal Allah memerintahkan dzikir itu 3, tidak 2. Lah kok yang 2 dilaksanakan, 1 enggak. Berarti ya tetap masih sombong. Aturannya 3 kok mengambil 2. Gak cocok. Ibaratnya satu paket itu 3. Ibaratnya ada orang yang hiburan itu ya dono, kasino, indro. Itu sebenarnya satu paket kan. Tapi 2 ya jelas gak enak. Enggak. Berarti orang mati itu cuma dzikir la ilaha illallah dengan Allah. Orangnya mati nilainya. Orangnya mati. Kalau hiburan seperti itu orang yang meninggal 1 enggak apa-apa, memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Enggak apa-apa. Tapi jangan sampai dzikir cuma 2 tok. Nanti saya kasih pengetahuan bahwa dzikir itu 3 loh nggih. Hurufnya 12, hurufnya 4, yang satunya lagi hurufnya tidak sampai 4. Ya huruf tidak sampai 4 itu yang besok bisa husnul khotimah. Kalau dzikir cuma Allah enggak bisa husnul khotimah. Karena orang itu tidak punya dzikir yang 2 ini, maka nilainya sama dengan kemeluhur. Adalah orang yang sombong. Ono ing bumi sarono lacut. Jadi orang maksiat itu siapa? Man atau Allah faqad dzakarallah. Orang yang taat itu tandanya adalah dzikir. Syaratnya dzikir adalah harus jumpa dengan Allah dulu. Kalau sudah jumpa Allah baru ingat atau dzikir. Waman asone lan sapa sapane wong kang lali maksiat marang ingsun yaiku wong sing ora dzikir. Berarti tandanya orang maksiat itu Pak tiap hari dzikir tapi dzikirnya cuma 2, la ilaha illallah dengan Allah. Kalau kurang 1 berarti nilainya maksiat. Walaupun ngimami dilanggar di masjid, kalau dzikirnya cuma 2 itu berarti nilainya maksiat. Kalau genap 3 berarti nilainya adalah taat. Nah, antara taat dengan maksiat, taat itu 3 dzikir, kalau maksiat 2 dzikir. Nah, kalau orang itu enggak ngaji mu'taqo 50 berarti dzikirnya 2. Tahlilan menggunakan yang 12, enggak mungkin menggunakan 4. Baru kita masuk ke jenjang yang kedua setelah syariat apa sih? Nah, itu paling ringkas ya gini. Membaca tasbih tapi enggak diucap di lesan. Maunya supaya niru orang-orang yang marifat, enggak bisa wong dikira gak diomong cangkem tapi mantuk-mantuk Kita gak sorot tangan iki. Gak usah pakai tasbih. Pokoknya dzikir nek ngitung ambek tasbih. Tandanya orang sombong. Aslinya enggak pakai tasbih. Tasbih itu kan kata-kata ngatasi kabeh. Jangan sampai ada detik yang kita berhenti enggak nyebut sama sekali. Makanya man atau Allah faqad dzakarallah wa in qalla sholatuhu wa siyamuhu wa tilawatul Quran. Siapa yang dzikir kepada Allah adalah yaitu orang yang sudah ingat dan berjumpa kepada Allah. Dan tiap hari enggak ada detik yang kosong tidak didikiri, enggak ada. Walaupun orangnya puasa Ramadan tok yang dilaksanakan, kemudian sembahyangnya enggak pakai sunnah, kemudian ibadahnya seperti itu yang dipilih yang wajib saja, walaupun demikian enggak apa-apa. Yang penting sudah jumpa kepada
Allah. Tapi kalau orang maksiat, walaupun sembayangnya nggak pernah berhenti pada tiap malam dan lain-lain, tapi kalau nggak ingat kepada Allah, berarti nilainya sama dengan maksiat. Ini rentetannya masih banyak ini, Pak. Ini mengkupas yaitu inti dari Al-Quran. Ora karep gawe kerusakan sarana maksiat lan pungkasan kang bagus. Pungkasan kang bagus kalau bahasa Al-Quran namanya apa? Menurut Quran ya husnul khotimah. Husnul itu bagus, khotimah itu akhir. Lah orang husnul khotimah itu nafasnya, itu pengeluarannya, keluarnya roh itu bersamaan dengan istighna. Kemudian kalau ingin husnul khotimah yang kedua, mungkin kalau tidak bersamaan dengan istighna, mungkin bersamaan dengan ibtikor. Jadi orang husnul khotimah keluarnya roh ada dua, mungkin jatuh pada istighna, mungkin jatuh pada ibtikor. Nah itu pentingnya. Kalau orang gak ngaji tina ibtikor, terus kapan bisa husnul khotimah? Gak akan bisa, karena cetakannya sudah ada, matresnya, atau ibarat orang mau ukur tanah, ini patoknya sudah ada. Diukur mana iki sekedar tok iki. Engko dikencengno maneh lho patoke tok. Mek sekedar parek gambar iku hanya kayak titik saja. Nah, belum digambarkan masih nitik. Nah, itu patoknya sudah ada. Nanti tinggal menyempurnakan. Jadi orang-orang yang husnul khotimah itu ya itu yang dikir dengan nafas, Pak. Dikirnya dengan nafas. Fadkur rabbaka bi nafsika. Dikirlah kepada Tuhanmu dengan nafas. Nah, dengan nafas. Quran bilang seperti itu. Dengan nafas ngapain dengan lesan? Misalnya saya dikir, la ilaha illallah, kan diucapkan di lesan. Bukan itu maksudnya Quran. Quran gak dedek seperti itu. Wadkur rabbaka, dikira nang pangeranmu fi nafsika ing dalem nafas. Dalam nafas, bukan di lesan. Nggih, wadunal jahri minal qauli, duduk dekir sing banter kaya teko cangkem iku duduk. Quran enggak dedek seperti itu. Dekir itu dengan nafas. Kalau dengan lesan enggak bisa terus. Nah, misalnya la ilaha illallah enggak bisa terus. Allah, 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 Allah. Gak bisa terus. Ya nggak bisa terus, Pak. Bukan itu pendidikan dari Allah. Dikirlah dengan nafas supaya nggak putus. Lah kira nyacak ngombe wedang ya pedhot napa nih? Apa mana ono kelanting? Ya jelas saya. Mana Allah, Allah, Allah diloloi pentol. Nyacak bedeng anu Pak itu semen praktek. Ini Pak Yanto praktek ya, eksperimennya hasil praktek saya gombre iki ditulis diketik. Iku menyantol ya. Dekir diemploki pentol atik leren iku berarti duduk didikan teko Allah iku. Ini didikan secara syariat memang. Nek para hukama didiknya buat ngoten. Nah, kalau kita belum bisa seperti itu, berarti kita bermasalah dengan Allah. Kita punya urusan besar dengan Allah. Awas kon gak esok beres lho, punya urusan. Jenengan saya ajari tauhid supaya besok enggak ada urusan. Enggak ada urusan, itu masih kula waca. Nek gak menghiraukan peringatanku, gondonya uripmu gak iso enak. Cara gampangnya ngoten man. Gondonya serba kesulitan. Makanya kalau praktek Bu, kalau jenengan sembuh mau nggak ngaji tauhid daripada sakit tapi nggak berangkat ngaji tauhid lebih baik menurut jenengan enak mana sembuh tapi keloyongan ngaji tauhid daripada nggak usah keloyongan tapi nggak waras-waras. Orangnya milih lebih baik waras sembuh tapi walaupun ngajinya jauh.
Akhirnya orang-orang kesulitannya berkurang. Makanya orang kalau nggak mau peringatan, nggak mau melaksanakan peringatan Allah, diberi kesulitan di dunia. Jangan sampai seperti itu. Saya juga nggak setuju ada jamaah kesulitan di dunia. Malah saya berdoa, muga-muga jamaah oleh arisan gak bayar. Oleh pertama tapi gak bayar. Tapi mau diterima wega iki. Lalu arisan oleh pertama tapi gak bayar. Ono ta cabang 11 iki. Ono umat kaya ngono iku. Enggak. Bu Sumar, nggak ada ta. Bagaimana saya ini nggak kerja tapi uangnya banyak? Apa nggak takon ngono ta sampean? Nggak takon ya wis tak terus naiki ae. Tak terus naiki ae. Ya, mbone Pak Basari dari mana, Pak? Jadi itu untuk husnul khotimah. Kemudian utawa wong kang wis pinuji, surga itu diperuntukkan bagi orang yang sudah khatam. Pinuji kan ujian sih. Kalau nek ngarani ujian kan khataman. Iya, khataman garis miring ujian kan. Nah ini keterangannya Pak. Utawa wong kang wis pinuji, surga tersebut adalah untuk orang yang sudah diuji. Ngaji Tauhid halaman 1 sampai 27 itu namanya satu sistem kredit semester. Umpama bahasanya anak kuliah SKS. SKS itu sistem kredit semester. Dulu Pak sebelum jadi mahasiswa ya ada waktu Makassar. Makassar itu ya masa kasih sayang. Itu kalau di Unmu. Kalau di IAIN, zaman dulu IAIN, itu bukan Makassar, namanya Bisma. Jadi saya itu kuliah di IAIN, masa mau masuknya itu namanya Bisma. Yaitu di lapangan itu tempat untuk kita atraksi. Kalau di Unmu namanya Makassar. Itu orientasi. Pertama sebelum jadi mahasiswa itu kan di drill itu. Nah itu yang namanya Makassar atau Bisma. Kalau saya sudah melaksanakan seperti itu, makanya mental saya kuat. Karena mental saya itu sudah di drill. Sampai mulut ini bisa mengambil barang-barang yang jatuh pada peceren, diambil dengan mulut, langsung dijopuk ke peceren, sama seperti itu. Itu gemblengan Pak. Makanya saya sekarang debatan dengan orang pinter, saya nggak gugup, karena saya sudah terlatih. Enggak. Kalau para ulama misalnya ketemuan orang Wahabi, itu masih kelabakan mereka, karena tidak terlatih. Kalau saya sudah terlatih, menghadapi orang seperti apa nggak apa-apa, sudah terlatih. Makanya saya santai aja, nggak ada apa-apa kok. Jenengan saya didik kalau bisa khataman 9 kali, supaya besok pengetahuan jenengan nggak jauh dengan saya, nggak jauh. Tapi kalau jenengan satu kali khataman lalu berhenti ya nggak apa-apa. Cuma jenengan kurang pengalaman dan nggak berani menghadapi publik. Kalau saya 9 kali berani menghadapi publik. Jadi saya itu mental terlatih, otak politik debat terlatih, kemudian mandiri terlatih. Mandiri itu nggak jaga wong tua, langsung gerak sendiri. Walaupun orang tua dalam keadaan kaya dan cukup, saya nggak istilahnya itu minta kepada orang tua terus. Mandiri, bukan mandiri bank yang Pak itu utang itu dodo. Memalukan. Sampean bukan mandiri malah adira malah. Apa? Oke, monggo. Apa? Konsekuensinya kalau meninggal itu dalam
Oh nggih. Nggih. Oh nggih. Oh gitu nggih. Kalau orang dalam keadaan bersamaan dengan istighna dan ibtikor, itu maksudnya itu menghirup. Nafas itu kalau keluar pasti jatuh pada menghirup. Atau kalau tidak jatuh pada mengeluarkan. Terus isinya apa? Nah ini yang besok bulan 12. Bulan 12, tapi kalau Pak Yanto bertanya kan sudah saya jawab. Kan cuma berapa persen yang belum. Ya memang ini halaman 16 ya. Berarti kurang berapa? Oh, kurang berapa? Kurang 11. Cabang 11 kurang 11 kok pas. Itu kalau belajarnya sejak awal ya. Kalau belajarnya halaman 7 kan Rene ya. Barangkali. Biasanya kalau meninggal itu kan nafas terakhir. Apa? Kalau meninggal itu kan nafas terakhir. Kan nafas terakhir. Nggih. Kalau nafas terakhir pasti jatuhnya pada istighna atau ibtikor. Kenapa saya bisa menerangkan seperti itu? Karena saya sudah punya rumusnya. Misalnya matematika pengen bener, ya harus punya rumus. Nah, orang pengen husnul khotimah, ya harus punya rumus. Istighna adalah mutakot sekitnya sebanyak 28, wajib mokal benang. Ibtikor juga 22, berarti wajib mokal benang. Nah sekarang 28 dibanding 22 selisih berapa? Nah 6 ya. Nah 6 itu untuk kehidupan kita memang. Kita menghirup udara syariatnya ya. Itu sebanyak 28 mutakot. Kemudian kalau mengeluarkan itu ada 22. Nah, yang 6 buat apa? Yang 6 itu kalau menurut kesehatan adalah glukosal, garam yodium, garam dapur, vitamin, kalori, dan apa? Ya, pokoknya tinggal satu, sebanyak kan 6. Nah, 28 sama 22 kan 6, jadi itu untuk kehidupan kita. Nah, di tengah itu berarti kita keluarnya roh besok pasti tiba istighna atau mungkin jatuh pada ibtikor. Enggak mungkin di tengah-tengah itu, enggak mungkin. Terus kenapa saya berani menerangkan seperti itu? Karena memang seperti itu rumusnya. 4 kali 4 berapa? 16. Nah 16. Udah rumus itu. Masuk 4 kali 4 sebanyak 12. Kan enggak mungkin ya. 4 kali 4 masuk 4. 4 kali 4 masuk 8 ya enggak. 4 kali 4 berarti 4 kali 4 ya 16. Nah istighna juga gitu. Aku roh jawabannya apa 16 ya yang 4 kali 4. Nah iki kaya ngono. Aku roh wong husnul khotimah loro. Nek gak istighna utawa ibtikor. Kalau kita enggak ngerti istighna gara-gara ngaji tauhid, gak ngaji tauhid. Kalau kita enggak ngerti ibtikor gara-gara gak ngaji tauhid, berarti orang dunia jarang yang bisa husnul khotimah. Cuma kelihatannya mundar-mandir ngalor ngidul kula ngetan kubroan tibaan yasinan manakipan terbangan gak karu-karuan. Tapi kelihatannya saja sebenarnya mereka adalah calon su'ul khotimah. Pokoknya husnul khotimah syaratnya harus ngerti istighna dan ibtikor. Belajarnya jangan nyebut takwa seket entar. Insya Allah jenengan sudah saya ajari ke halaman berapa itu loh Pak? Sudah masuk. Nah, ini surga untuk orang yang sudah diuji. Untuk orang yang sudah mengetahui Allah. Itu tetap kedua wong-wong kang podo takwa marang Allah Ta'ala. Ketahuilah Pak, orang takwa itu kriterianya 3. 1, ilmunya harus 4. 2, amalnya harus ikhlas. 3, dzikir tanpa berhenti. Ilmu sebanyak 4, kalau nggak ngaji tauhid nggak mungkin 4. Kalau ilmu kita cuma 1, cuma 2 misalnya, cuma 3, nggak keterima sebelum menyentuh kepada makrifat. Dan ilmu itu memang 4, kalau nggak 4 nggak diakoni jadi ilmu. Keterangan seperti ini sudah waktunya dikejar oleh Allah. Karena bersamaan dengan Dajjal sekarang merajalela. Kalau Abu Lahab pada zaman Nabi Muhammad cuma 1 Pak.
Nabi Muhammad menjadi rasul, menjadi nabi, Abu Lahabnya cuma satu. Sekarang saya bukan jadi rasul, bukan menjadi nabi, Abu Lahabnya malah banyak. Makar sekarang tambah banyak. Ya berat ya saya, Pak. Tapi walaupun berat, rasa hati saya enteng. Nah itu yang penting. Karena Abu Lahabnya sekarang kan masih banyak dibanding dengan dulu. Contoh, ketika saya ngaji di Kediri, yang ditempati ditamui oleh orang 4. Ngapain jenengan ngaji ke Gus Umar? Kan sudah dibayar di sana. Kok cari guru lagi? Ada orang 4 yang usul gara-gara saya ngaji, saya keder, saya jabarkan sedemikian rupa. Tapi sekarang saya malah diharapkan oleh jamaah sana, saya harus datang lagi karena kurang. Ngaji yang saya sampaikan kurang. Kangen mereka keterangannya pada 1 bulan yang lalu. Insya Allah besok kalau diberi kesehatan Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj mau hakikat harus menyiapkan masjid-masjidan. Masjidil Haram, di sini Masjidil Aqsa, di sini saya minta tangga. Itu Isra Mi'raj. Saya jabarkan. Jadi situ harus punya masjid kecil, kemudian di sini dibuatkan masjid kecil, kemudian di situ dikasih ondo tangga untuk Mi'raj. Kalau Isra kan perjalanan datar, kalau Mi'raj kan naik. Nah itu siap apa enggak panitia menyiapkan saya. Jadi saya ngaji itu praktek. Kalau di sini bisa membuat Masjidil Haram ya monggo. Ada Masjidil Aqsa, kene Masjidil Aqsa. Aku tak sembahyang kok jerone. Mari ono buroke dicancang. Cancangnya sing nggo tampar Pak sore. Saya nunggu buruk Pak Marjaun. Naik ke sana berjumpa dengan Allah katanya, ya Allah kula mboten sanggup sembahyang 50 waktu sampean paringi keringanan dikek mudik maneh kali 45 mudhun mari mudhun balik maneh itu anyang-anyangen. Ana 45 dikono Nabi Musa balik maneh. Lah nek adik kula nek praktek kuwi liwat ondo maneh, kula kuwatir anyang-anyangen. Kalau Isra Mi'raj hakikat seperti itu, Pak. Minta Bu, Pak, orang-orang sana. Udah sepakat Gus Umar supaya diundang lagi, Pak. Aku seneng aja nih. Itu adalah Quran yang saya sampaikan surat Al-Qasas, Pak. Iku tetap kedua wong kang padha takwa marang Allah. Di takwa itu ilmunya 4 nggih. Syariat, toto-toto, torekot, jalan di jalanan, terus hakikat sebenarnya, sesungguhnya, makrifat mengetahui. Itu orang takwa itu ngajinya tauhid. Kalau enggak pernah ngaji tauhid bilang takwa, bohong. Sudah satu. Yang kedua, amalnya harus ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu karena Allah. Ya tapi jangan ngomong toh, harus tahu yang dikronoi. Kan banyak orang fardu karena Allah Ta'ala. Kan ngomong toh. Lah harus tahu yang dikronoi. Itu namanya ikhlas. Kalau karena manusia kan riya. Harus karena Allah kan ikhlas. Lah ikhlas jangan ngomong toh, harus tahu yang kamu kronoi mana. Dan yang ketiga, orang takwa dzikir tanpa berhenti, walaupun minum kopi. Tanpa berhenti. Coba saya tanpa berhenti. Tapi dzikirnya tidak di lisan nggih. Dzikirnya tidak di lisan, lafaz Allah dengan la ilaha illallah. Saya praktekkan sekarang, saya melihat, enggak bisa berhenti. Enggak bisa berhenti. Tapi enggak dibaca di lisan nggih. Enggak dibaca di lisan. Terus sekarang saya dzikir. Lihat, saya dzikir. Minum enggak berhenti saya. Enggak berhenti dzikir. Coba saya praktekkan. Sekarang saya dzikir. Minum juga enggak berhenti. Enggak berhenti. Makanya enggak boleh dzikir di lisan. Oh ini ngombe leren apa nih? Nanti ngombe wedang ambek pentol mang. Apa doae? Apa maneh kenyol-kenyol ya tambah complung untuk ya.
Nggih. Lho, gak sampeyan delok iki lho gak leren iki. Terus Terus Pak Dekir loh, Dekir. Nah kok durung iso Pak aku Pak? Kok belum bisa saya? Bener. Oh masih halaman 16. Ada meniku yang ngono. Diutune lah wae, apa wong durung udan. Nggih. Kaitannya kalian Dekir. Nggih. Dikawuhaken kan saneten tiga. La ilaha illallah, Allah kalian sing nomor tunggal niku. Nggih. Nggih, pun sampaiaken. Kaitannya kalian kan sing dikir sing sae utawa sing diperintah kali Allah kan termasuk sing nomor 3. Nomor 3 sinurut Quran. Nggih. Nggih. Iki napa nyocokaken dawuh Kanjeng Nabi. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh Nggih. enten sahabat iki kula namung niku. Nggih, menapa? Nggih dipadukan. Nggih. Enten sahabat tangga. Nggih. Ibadah ya Rasulullah ibadah ing pahalipun ingkang paling kathah niku napa? Nggih. Disebutaken ya kan. Salat napa paling kathah, zakat, sedekah haji terus sing Nabi nyaten sewu. Nggih. Paling kathah pahala niku namung zikir kelawan maos la ilaha illallah. Nggih. Ngoten kare niku. Nggih. Enten dawuh kanjeng Nabi. Nggih. Kalian sing nomor 3 niku. Nggih. La ilaha illallah kan syariat. Untuk menghasilkan hakikat kan lewatnya kudu syariat. Untuk tangga, untuk naik ke sana lewatnya kan kudu di bawah. Syariat itu paling bawah kan. Sampai nisok mudik kan kudu liwat nisor sik untuk menghasilkan atas. Nah, kenapa? La ilaha bener la ilaha illallah kan itu syariat. Syariat dilaksanakan tujuannya menghasilkan hakikat. Terus kita mancing, patok dipasang, tujuannya cek oleh iwak. Bener ya? Nah, seperti itu. Nabi Muhammad benar. Jawabannya benar. La ilaha illallah. Karena pada waktu itu orang masih jahiliyah. Orang masih awam. Nah, didikannya adalah syariat. Nah, terus syariat kalau sudah mapan, maunya kemana lagi? Maunya ya ke hakikat. Misalnya zaman beli baju. Buat apa baju? Ya dipakai. Lah, supaya dipakai. Jangan hanya punya tok. Nah, la ilaha illallah kan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan ucapan. Mana yang Allahnya? Nah, ini. Akhirnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wadkur rabbaka fi nafsika." Dikira nganggo nafas. Sudah nafas itu sudah naik pangkat. Kalau tadi la ilaha illallah benar Nabi Muhammad didikani dari bawah, setelah dari bawah naik akhirnya seperti itu. Makanya dzikir yang nomor 3 ini kalau tidak dilaksanakan berarti orang itu masih kelas syariat. Kalau sudah dilaksanakan berarti masuk hakikat. Dan orang yang sempurna syariat dan hakikat. Bukan syariat selamanya sampai jambulwanen. Jadi syariat Pak. Bener. Gak seperti ini. Lah itu mang Qur'ane sing kula waca. Fi nafsika. Dzikir dengan nafas. Itu bener-bener memang ada 2. Yang satu jawabannya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah kan ringkasan dari Quran. Diringkas dari la ilaha illallah, la ilaha illallah diringkas dari Allah. Allah diringkas lagi. Nah ini kok cara sampean tuku klopo dionceki. Dionceki dipacai, mari dipacai dionceki, lalu diparut, lalu diperes. Nah, sing ringkasan dari Allah itu hasilnya santen. Nah kita enggak beli klopo macai tok. Oh santennya kapan? Gak oleh santen blas, oleh macai tok. Pada tujuannya cek esok oleh santen kan prosesnya kan dipacai sik, terus dikuliti, setelah dikuliti terus diirisi terus diparut. Nah, setelah parut dan diperes kan. Nah, lapat dari ringkasan dari Allah itu santen. Orang nggak bisa merasakan santen kalau nggak proses. Lah prosesnya la ilaha illallah. Dipendekkan lagi Allah, dipendekkan lagi nanti pada bulan 12 bagi mereka yang mendapat 250 video bagi orang YouTube cabang 13. Kalau orang manual seperti ini, kalau jenengan ngajinya double 2, maka khatamannya 1 tahun nggak berdasarkan halaman. Kalau ngajinya 3, maka cuma 9 bulan. Jadi siapa ngajinya 1 berdasarkan halaman. Halaman berapa jenengan haji? Saya ngaji halaman 10, besok khatamannya sekitar halaman 11.
10. Tapi kalau ngajinya 2 tempat, berarti nggak usah halamannya dikai pedoman, cukup 1 tahun, walaupun halamannya berbeda. Kemudian kalau ngajian 3 tempat, maka bukan 1 tahun, tapi 9 bulan. Aturan saya ini enak, Pak. Kalau zaman guru saya enggak. Dan ngaji tauhid yang paling sabar adalah saya, karena orang khataman enggak saya suruh menghafalkan. Kalau zaman ngaji sana-sana enggak lolos dengan. Kalau enggak disuruh menghafalkan. Kalau menghafalkan bagi saya berarti penipuan, karena cek diterima khatamane tok marine ku lali maneh. Nah, lebih baik hadir saya, yang penting saya tahu jenengan hadir, walaupun enggak hafal sudah beres. Karena hafal itu risiko. Paling-paling ngapal lo apal sekitar tok mari niku lali kabeh kan. Akhirnya saya tertipu. Oleh karena itu enggak seperti itu. Tadi jawabannya benar Pak Jaun. Itu benar Nabi Muhammad yaiku amal sing paling apik, sing paling gede berbobot misalnya itu la ilaha illallah. Benar. Karena itu adalah syariat. Tapi jangan lupa syariat ada gandengannya. Nah, dikir syariat la ilaha illallah, dikir hakikat. Ah, belum selesai. Besok saya semuanya bulan 12. Tapi bagi mereka yang ngajinya 250. Walaupun jenengan ngaji manual, Pak, tapi jenengan kalau dapat video sekitar 150 misalnya, maka besok pada bulan 12 boleh khataman. Walaupun di sini misalnya masih halaman 17 misalnya. Boleh enggak apa-apa. Nah itu besok bulan 12 padat Pak acara saya Pak. Minggu pertama khataman, minggu kedua khataman, minggu ketiga khataman, minggu keempat khataman. Padat bulan 12. Kebarengan ambek Pak Jamal Natalan pisan. Kata omong Natalan pisan. Pertanyaan berikut apa Pak? Nggih, monggo Pak. Nggih, dikir ada 3. Nggih. Nggih. Terus kalau menyarankan sahabat mati minum iman itu istiqomah istiqomah. Terus dikir untuk mati minum iman adalah dikir dengan nafas. Nggih. Kalau katakan berarti dikir nomor 3 itu yang terhubungannya kalau dikir nafas. Oke, nomor 3 ada hubungannya dengan dikir nafas. Sing iku mang Quran kula waca watkur rabbaka fi nafsika, dikirlah dengan nafas. Bukan wadunal jari minal qauli, untuk dikir ambek cangkem. Untuk dikir ambek ucapan. Bil wuduwi wal asal, dikirnya dari pagi sampai sore gak berhenti. Nah, itu Quran. Makanya Quran kalau dibawahi orang makrifat bener. Kalau ada salah enggak seberapa banyak salah prosentasenya. Tapi kalau dibawahi orang syariat gak ngerti Allah, akeh salah itu memang bener ya. Contohnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ghaibnya diarahkan ke Allah. Padahal Allah hakul mubin. Loh, dibawahi orang syariat akeh salah timbang bener ya. Tapi kalau dibawahi orang hakikat akeh bener timbang salah, terbalik. Berarti surat Al-Qasas 83 selesai. Kita baca di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillahi wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Artine wong-wong kang padha iman aja padha ngungkulake sira kabeh ing bondo-bondo sira kabeh lan anak-anak sira kabeh ado saking eling marang Allah lan sapane wong kang tumindak kaya mengkono mau
mongko dhewekne iku klebu wong-wong kang kapitunan. Keterangan wong-wong kang padha iman. Siapa orang beriman? Orang yang sudah jumpa dengan Allah di alam kedua, alam dunia. Apa bisa Allah dijumpai di alam kedua? Bisa. Kalau enggak bisa, ngapain ada ilmu tauhid? Berarti bisa dijumpai. Faman kana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, apa? Fal ya'mal amalan sholihah, becik nglakonono amal kang bagus. Nggih. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahadza. Ojo sampai musyrik nalikane sira nglakoni ibadah marang Allah. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahadza. Berarti kita itu kalau memang melaksanakan apa yang jadi perintah Allah supaya berjumpa, ya jumpa itulah namanya iman. Kalau orang belum jumpa berarti belum iman. Belum iman itu namanya kufur. Lah kufur kebalikan dari iman, kalau kafir kebalikan dari Islam. Berarti kalau kita sudah jumpa kepada Allah itu namanya iman. Kalau proses seperti ini nggak apa-apa, memang masih proses, Pak. Itu namanya kufur. Jadi kita itu masih belum beriman karena belum jumpa. Nah bisanya berjumpa, ini masih melanjutkan bagaimana 11 halaman ke depan itu bisa terlaksana. Insya Allah panjenengan perkiraan untuk ujian makrifat garing khataman adalah bulan 6. Gak apa-apa nggih, ngaji setengah bulan. Bulan 6. Sekarang bulan berapa? Bulan 9, gak apa-apa, gak usah diharap-harap lah. Hah? Apa? Enggak juga kiambak. Waktu pada sampean lho, lah apa buku arep-arep tekone magrib sampai disusul nang ngene KBD. Magrib lho jangan buka lho nyusul nanti peno. Aku tak nggo sepeda CC nyusul magrib. Soalnya magribnya gak disusul gak teko-teko. Sepeda telusur gondi sepeda. Oh karena unine blas. Kendaraan surga Pak sekarang sudah ditiru oleh dunia karena kendaraan besok di surga itu nggak ada bunyinya kan. Nggak ada bunyi. Nggak ada bunyinya. Sekarang sudah mulai dikit-dikit ada apa sontekan, ternyata sepeda ces-cesan. Gak ada bensin, ya bener apa aneh sepeda ces gak ada bensin. Hah? Iku tak boleh ngecas nek surga, nek iki ada ngecas lah. Makanya kekurangannya manusia itu enggak seperti masih banyak kurangnya daripada surga. Kalau di sini kan kita enggak akan kaya kalau enggak kerja. Kalau di surga kaya semuanya. Kalau tukang tembel sugih kabeh. Sekarang ditiru agar di sana enggak banyak nembel, sekarang beli ban tubles. Itu kan nyontek, tapi nyonteknya kan nggak sempurna. Nanti nek kapan kena terlalu besar barang kan ya kempos. Tapi kalau sekedar hanya paku sebesar apa itu nggak apa-apa. Ditiru kabeh, Pak. Ibu-ibu yang ngono. Brai tuku kosmetika, iku niru mek contekan tok. Tapi hasilnya di akhir sana nggak usah brai. Sapi kabeh. Malah saiki dibrani malah kayak tanda gemblak malahan. Ya. Kok apik-apik kabeh. Pokok hatinya baik, maka rupanya juga baik. Seperti hanya begini, Pak. Orang itu kalau kehilangan benda yang sangat bernilai, itu hatinya akan muram. Wajahnya juga. Tapi kalau
orang tersebut nemu duit sak karung, blenga-blenga, wajah ya blenga-blenga. Apa duit sapa ilang sak karung iku? Wajah itu cerminan saking hati. Nggih, wajah itu cerminan dari hati. Orang itu kalau wajahnya bersinar, maka hatinya bersinar. Kalau hatinya orang itu cerah, maka memunculkan wajah juga cerah, nggak bisa dihapusi. Orang itu kalau ahli neraka, maka hatinya itu muram dan mukanya juga nggak bisa dipungkiri. Sampean kelangan babon papat, wah kalungane rasane kene mercing ya. Kelangan babon gede papat ya. Situ toe ngarani Pak Yanto. Kan cukup Pak Yanto. Ini Pak, kalau mendapat uang 1 karungnya blenga-blenga ya. Itu hati ini benar Pak. Hati itu cerminan dari ini. Kalau hatinya misalnya merah ya wajahnya ya merah. Kalau hatinya itu hijau misalnya, wajahnya ya hijau. Artinya begini Pak, kalau satu perangkat amplifier dengan corong, itu kalau volumenya dibesarkan, corongnya ya besar, bunyinya loh Pak. Kalau dikecilkan, corongnya ya kecil. Jadi ampli itu ibarat hati. Nah, kalau besar volumenya kini ya besar, kalau volumenya kini ya kecil. Udah nggak bisa dihapusi, nggak bisa. Emang itu sudah ketentuan kok dari Allah. Dan ini keterangannya adalah ojo padha ngungkulake sira kabeh ing bondo-bondo sira kabeh sampeyan ojo ngeduk-ngedukno harta. Innamal a'malu bil khawatim. Sak temene amal, sak temene bondo-bondo sampeyan kabeh tergantung pungkasane husnul khotimah apa enggak. Makanya gak diduk-dukno. Aku lho duwe sandal papat. Ojo diduk-dukno sandal ae. Nggih. Aku duwe petekol 6. Aku duwe curut 18. Wis gak usah. Gak usah diduk-dukno. Terus anak yang ngono. Apa jenenge? Lan anak-anak sira kabeh ojo diduk-dukno. Aku duwe anak 18, ojo diduk-dukno. Wis gak usah, bar didik bake wis dididik kene lho nggih ya. Kok jor-joran, rasane ternak ta ya apa? Nggih. Ana sing duwe anak kakean sampah, kesulitan bayari sekolah. Ana sing gak duwe anak blas sampah, melilit. Ya apa serat ben duwe ya jarku ya enak gak duwe. Gak nyekolahno. Kono-kono usume arek tuku tahu bulat kene gak nukono ya enak lan sih. Ya gak enak. Wong nyambut gawe kada sing dingoni ngono ae. Ana sing dijajani iki ya. Wis pokoke nggih tergantung pawe Allah lah. Tapi tetap kita nggih sikapi ya aja sampai duwe harta benda akeh, duwe anak akeh malah gak eling nang Allah. Aja sampai ngurusi donya, ngurusi anak sampai gak ngaji tauhid. Akhirnya gak iso eling nang Allah. Walane gak ngaji tauhid lho. Di harta benda itu misalnya saya sepeda motor, ya digawe lah ngaji. Yang ngono iku ancene. Nek duwe kacamata, ya digawe nyemak Quran, digawe nyemak tutuke kan ngono. Yang ngono iku kacamata murah ini lho. Paling bandel piro sih? Kita anggap 30, dikei pisan. Misalnya kacamata 30.000, siapa itu gue dikei. Tak murah sih, kayak yang delok ngono ancene. Ya aja digawe dunia tok. Ayo apa jenenge tauhid halaman piro? Halaman 16 gawe ngono ancene. Halaman 16 misalnya. Lan sapane wong kang tumindak kaya mengkono mau, sapa wong ngurusi donya, ngurusi anak, sampai lali eling nang Gusti Allah. Tuh.
Sapa sing tumindak kaya ngono mau, mengkono mau, maksudnya lali nang Allah, hanya ingat kepada hartanya, ingat kepada keturunan atau anak, mongko dhewekne iku kalbu wong-wong kang kapitunan. Wong-wong kang rugi. Sapa ngurusi donya tok ambek anak, iku wong rugi. Gak apa-apa ngurusi donya ambek anak, tapi dikir kudu berjalan. Ora dikir gak berjalan ngurusi tok. Ku sing disender ngene Quran iki surat apa sih? Quran surat Al-Munafiqun. Munafik. Urusi dunia gak ro nek Quran walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih apik, akhirat lebih baik daripada dunia. Sampai di situ Bapak Ibu, untuk keterangan yang saya sampaikan, ini ngajinya 1 jam 3/4. Sudah cukup nggih? Enggak sampai 2 jam. Karena tadi sebenarnya sudah 2 jam. Karena saya lambat dikit, akhirnya 1 jam 3/4. Pertanyaan terakhir, barangkali ada? Nggih, nggih. Nggih. Kalau kan ngaji ini mboten mulai awal. Nggih, menapa? Tengah-tengah. Nggih. Sing 3/4 dan sing terakhir. Nggih. Ngeten sebagai tangga ilmu kamal salah. Nggih. Syariat marifat. Nah, ingkang syariat kali tarekat niku Ampun dilaksanakan sehari-hari. Hakikat. Niki cara prakteke utawi ngeten sewu. Lah iki kan pada waktu tenggene Pasuruan. Nggih. Mari contoh praktek ya. Nggih. Menawi syariat niku toto-toto persiapan. Nggih. Tarekat niku Jalan atau perjalanan nggih. Perjalanan. Terus hakikat makrifat niku cara nyapa nggih terusane mantun persiapan toto-toto perjalanan terus hakikat nyampe hakikat itu cara napa nggih praktek utawa penjelasan niku disebut. Ngeten. Sampeyan berangkat ngaji mriki. Kita berangkat ke sini. Dari rumah kan siap-siap. Oh ya iki wae ngaji. Apa yang saya siapkan? Aku tak nggawe sarung iki. Kopiah iki kan seperti itu, Pak. Peda emang kempos apa enggak tak kumpul sik. Itu syariat. Kemudian kita berangkat dari rumah menuju ke sini. Itu namanya suluk berangkat. Suluk itu syariat jian. Torekot ya. Torekot. Baru jenengan nyampe sini. Nyampe sini itu hakikat. Jadi hakikat itu nyampe sini. Jadi dari rumah syariat, toto sabuan dan lain-lain, itu berangkat di jalan, itu adalah torekot, bahasa hikamnya adalah suluk. Terus kalau nyampe di sini, ya ini hakikat. Niat kita itu kan niat tujuan ke sini. Syariatnya di rumah, hakikatnya nyampe ke sini. Tapi di sini belum marifat. Belum tahu, belum sebenarnya yang Allah itu yang mana. Nah itu berarti hakikat. Tapi belum dapat marifat kan. Nah hakikat itu tujuanmu kemana? Aku ke langgar al-hidayah. Sekarang nyampe di sini kan hakikat. Kalau al-hidayah syariat kan kita baca. Kok nanti aku jangan ngaji nang langgar al-hidayah kan syariat ngomong tok. Nah sekarang kita kan praktek nyampe ke sini. Itu hakikat. Nah hakikat belum sempurna karena sudah nyampe tok tapi belum ngerti Allah. Nah, kalau besok bulan 12 saya khatamkan itu baru makrifat. Makanya orang ibadah enggak keterima kalau enggak 4. Kita sudah mati-matian berangkat nyampe sini. Iya, nyampe di sini, tapi kan belum ada hasil. Ibarat orang panen kan belum memanen. Masih cari orang dadak, cari orang tanam. Kan belum sampai panen. Nah, makanya orang pergi seperti itu dari persiapan, kemudian berangkat, terus menancapkan pohonnya, kemudian besok memanen. Makanya orang panen gak akan sukses kalau tidak bawa pulang hasilnya. Nah kita juga gitu. Kita syariat kalau gak bawa pulang makrifat,
maka kita belum sukses. Makanya ilmu kalau gak genap 4 gak diakui. Ya banyak orang gak diakui, itu nyampe hakikat Pak, apalagi torekot, apalagi syariat, itu sudah mampus, gak ada apa-apanya. Makanya saya bilang, kita itu kalau gak tahu kepada yang satu itu, sudah gak ada apa-apanya. Kenapa-napa nih? Kalau Bapak Ibu pengen jelas, silakan besok datang di Gedangan. Akan saya paparkan sedemikian rupa. Karena orangnya rupa-rupanya 150 sampai 200. Ya barangkali jenengan sempat. Kalau enggak sempat ya terus jenengan. Sudah cukup Pak pertanyaannya itu? Sudah jam sekian.